Nah, puji Tuhan pagi hari ini saya tidak khotbah, saya share sedikit kebenaran firman Tuhan. Minggu-minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan tema mengetahui rencana Tuhan. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mengetahui rencana Tuhan itu akan mendorong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab pengenalan kita akan Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Nah, adalah kehendak Tuhan agar kita mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan atau apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini, ayat ini kita akan baca dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, satu ayat saja, ayat yang ke-11. Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini, Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita harus meyakini bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang penuh dengan pengharapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit. Nah, kalau Bapak Ibu baca konteks ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di pembuangan di Babel. Mereka ada dalam masalah yang besar. Sekalipun mereka ditindas, dianiaya oleh Raja Nebukadnezar, Yeremia mengirim surat ini dan berkata, janganlah kamu takut, sebab walaupun kamu dalam masalah, rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu mengenal apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 17 berkata kepada kita, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Mengenal apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Minggu kemarin baik di Kedoya maupun di Kelapa Gading, pas itu khotbah bagaimana tentang kita mengenal kehendak Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat komunitas kita, lewat hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang baik. Makanya Filipi 3 ayat 10 dan 11 berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan rencananya. Ya, bahkan Roh Kudus, Roh Allah menuntun kita, menolong kita untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang yang kuat adalah mereka yang mengenal Allahnya, tetap kuat dan bertindak atas apa? Atas segala sesuatu, kelemahan, ikatan. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu rancangan Tuhan, anak Tuhan yang tahu rancangan Tuhan dalam hidupnya, dia yakin Allah melakukan yang terbaik. Allah selalu merancangkan dan melakukan yang terbaik bagi orang yang percaya. Bahkan dikatakan Yesus sendiri dikaruniakan bagi kita karena kita manusia yang berdosa perlu diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita penting sekali bagaimana mengetahui rencana Tuhan. Pagi hari ini saya akan bagikan ada 3 hal. Yang pertama, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, seperti Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dengan kata lain bahwa Allah campur tangan dalam hidup kita. Sekalipun dalam situasi yang sulit, rencana Tuhan atas hidup kita pasti digenapi. Rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal, sebab Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, peristiwa hidup ini harus dilihat ya dari seluruh kehidupan. Jangan lihat hanya dari satu sisi saja.
tapi lihat dari buruknya juga, lihat dari bagaimana kita diberkati, waktu kita juga dalam keadaan masalah, nampaknya situasi itu kadang-kadang membuat kita sulit. Tetapi percayalah Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seperti peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Alkitab berkata Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur, dijual ke Mesir, sampai di Mesir difitnah, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf melihat segala sesuatu itu bahwa Allah turut merancangkan yang terbaik bagi Yusuf. Ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, saudara-saudaranya ketakutan. Yusuf berkata, kamu mereka-reka yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik untuk memelihara kehidupan kita. Jadi poin saya yang pertama bahwa apapun kondisi, keadaan yang kita alami, mari kita selalu melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut merasakan pergumulan kita, persoalan kita, apa yang menjadi masalah kita, Dia mengerti. Yang pertama, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang kedua, rencana Tuhan mencakup segala sesuatu. Bukan hanya soal materi, soal kebutuhan hidup, Dia juga beri yang terbaik bagi kita. Bukan hanya apa yang kita butuhkan, apa saja. Bahkan Alkitab berkata, kita hidup dari janji-janjinya. Dalam Alkitab, Bapak Ibu kita perlu tahu, ada survei mengatakan ada kurang lebih 3.573 janji Tuhan bagi kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, berserah sama Tuhan, jangan tawar hati. Aku menyertai engkau dimanapun engkau berada. Ini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Yang kedua, rencana Tuhan mencakup segala sesuatu. Ya, bahkan termasuk masalah keselamatan. Tuhan sudah menyelesaikannya lengkap selesai di atas kayu salib. Nah, saya mau sampaikan sedikit, saya keluar dari konteks kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tadi Ibu Wiwi sudah doa dan saya share di grup, berdoa untuk Papua masalah keselamatan. Ya, jika gereja tertidur hari-hari ini, maka Islam akan menjadi pusat kegerakan dakwah yang sedang gencar. Saya ini 10 tahun di Papua, masuk tahun 1982, keluar dari Jayapura 93. Saya tahu persis kondisi yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu, kita berdoa, ada kurang lebih 221 suku yang sudah dijangkau ya. Terakhir kepala suku Asmat ya, Sinisius Kaimeter sudah berganti nama jadi Umar Abdullah. Itu membawai kurang lebih 6.000 kakak. Ya, Islam mereka sudah begitu kental. Dulunya mereka masih tetap makan babi, tapi sekarang mereka sudah alergi. Apalagi di Wamena, ya, di Lembah Baliem, itu mereka tidak bisa dipisahkan yang dari namanya minyak babi. Tapi perhatikan sekarang ini hampir semuanya sudah pakai ini, ya, seluruh tanah Papua. Nah, oleh sebab itu keselamatan rencana Tuhan, Alkitab berkata Allah menghendaki, Allah punya rancangan, Allah punya rencana, semua manusia di muka bumi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab berkata, aku menghendaki tidak seorang pun yang binasa. Oleh sebab itu keselamatan, ya, rencana Tuhan mencakup segala hal dalam hidup kita, termasuk dalam kehidupan kita, kebutuhan hidup kita, keselamatan yang paling penting. Saya dorong kita supaya mari hari ini kita tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak membawa sesuatu. Saya kemarin bicara dengan teman-teman di kantor, ya maaf ya, kadang-kadang ini kita terlalu sibuk dengan masalah keuangan, ya kita bikin sesuatu tidak salah. Tetapi hasilnya apa? Apa yang kita dapatkan? Apakah terjadi pertumbuhan yang signifikan dengan pengeluaran yang ada? Apakah yang kita jangkau jiwa-jiwa? Apakah pusatnya Tuhan, jantungnya Tuhan itu benar-benar kita tangkap? Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sekalipun kita bisa meresponi dengan hal yang salah dengan hidup kita. Tetapi saya mau sampaikan hari ini adalah kehendak Tuhan agar semua manusia diselamatkan. Hari-hari ini di sisi yang lain, Eropa dilanda dengan
demo, di tempat-tempat lain kejahatan semakin meningkat, tetapi di sisi yang lain rencana Tuhan digenapi. Di daerah-daerah lain, ada negara, ada daerah, ada kampus-kampus yang dilawat Tuhan, ada gereja-gereja Tuhan yang sedang masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Oleh sebab itu kita harus berpikir keras bagaimana gereja kita bertumbuh. Karena saya percaya gereja yang mengenal isi hatinya Tuhan adalah gereja yang tidak berhenti, gereja yang tidak stuck, tapi gereja yang terus bertumbuh menghasilkan buah. Jadi saya dorong kita pagi hari ini, walaupun di sisi yang lain ada kemunduran, ada stagnasi, tetapi saya percaya kalau kita menangkap kehendak Tuhan, mengenal rancangan Tuhan, mengenal rencana Tuhan, maka saya percaya kita mengalami kebangunan rohani di gereja lokal kita dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita melangkah di poin yang ketiga, yang terakhir, saya minta Adin bisa hendak keluarin cuplikan. Kami kemarin retreat sama Pak Fengki, Ayu, Bu Neti, ada Ito juga bawa sesi di puncak. Ada kurang lebih 50 anak teens dan youth gabung. Dan saya punya hati yang luar biasa. Saya peluk mereka, mereka nangis, mereka dijamah oleh Tuhan. Dan ini yang sedang kita lakukan. Saya dorong kita supaya kita bisa mengerti bahwa adalah kehendak Tuhan. Semua generasi, kids, youth, teens, dewasa muda, ibadah umum, ibadah raya harus bertumbuh. Ya, boleh di-share, Adin, bagaimana mereka dilawat oleh Tuhan. Saya doain mereka. Dorong kita supaya roh kita terbakar ya. Ayo kita sungguh-sungguh melakukan pelayanan yang terbaik. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Coba next. Kalian harus menghadapi banyak sekali masalah tantangan. Ya, saya sungguh diberkati. Saya sama Neti bawa sharing biasa-biasa saja, tidak ini, tapi Roh Tuhan bekerja melawat mereka, dan doa saya, mari kita sungguh-sungguh mengerti isi hatinya Tuhan. Saya dorong sama teman-teman di Harapadita, Pak Wito sudah berusaha bangun gereja. Tapi mari kita sungguh-sungguh meresponi isi hati Tuhan. Pelayan Tuhan tidak boleh saling menggigit, pelayan Tuhan tidak boleh berribut, pelayan Tuhan harus bersatu. Terlebih tangkap isi hatinya Tuhan. Iblis sedang bekerja keras dengan berbagai macam cara, perzinaan, percabulan, LGBT itu merambat semua anak-anak muda, generasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar mengenal rencana Tuhan. Saya dengar juga Pak Daud kemarin sempat bikin retreat buat teens dan youth di Cibubur. Ya, kita tidak boleh diam Bapak Ibu. Kita harus benar-benar melangkah karena kita sedang berkejar dengan waktu.
Iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Tetapi mari saya dorong kita pagi hari ini, ayo bakar semangat kita, bakar roh kita. Mungkin memang bilangan kita tidak banyak seperti gereja-gereja lain yang mercusuar, yang ribuan, tidak masalah. Tapi 2-3 orang kita selamatkan, berapa orang kita bawa sama Tuhan. Karena rencana Tuhan itu tidak hanya mencakup materi, tapi keselamatan juga. Jadi Tuhan konsen ya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, sehingga kekristenan kita menghasilkan buah. Karena kita apa? Mengetahui rancangan Tuhan. Ya, kita berkata, ya dalam Kristus kita tidak hanya diselamatkan, tapi kita diadopsi menjadi anak Allah. Yohanes 1:12. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang menerimanya menjadi anak Allah, diberi kuasa, otoritas. Itu ada dalam hidup kita. Bahkan Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya dorong kita pagi hari ini, ayo kita kembangkan pelayanan kita sedemikian rupa. Karena kita sedang dikejar oleh waktu. Kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga dengan Rusia dan Ukraina yang belum damai sampai saat ini. Kita tidak mengerti, tapi mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Gereja tidak boleh berhenti bertumbuh sekalipun di tengah kesulitan. Gereja tidak boleh berhenti menghasilkan jiwa sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, pelayan-pelayan Tuhan harus sering-sering kumpul. Kepala bidang, komisi, korbit, koordinator bidang harus sering-sering kumpul ketemu. Bahas bukan hanya sekedar keuangan gereja, tapi yang penting adalah outputnya apa, hasilnya apa. Sering ketemu, cari waktu ketemu ngobrol. Ya entah di kafe kah, di rumah kah, di mana. Sediakan waktu. Saya dorong bagi teman-teman yang ada hari ini, yang duduk dalam kepala bidang, ya maupun komisi, ayo jangan stuck, jangan berhenti. Ayo bergerak, bakar kembali semangat kita. Ya, kita sudah dikurung oleh COVID 3,5 tahun, dan kita hampir ya stuck, berhenti di jalan. Tapi Komsel hari ini ada Komsel gabungan di Harapan Indah, ya semua harus datang, didorong, ada fellowship, ada yang bawa makanan, ada yang ini. Jadi kekeluargaan itu mesti dijaga, dipelihara. Yang terakhir, yang ketiga adalah rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Ingat, kita harus mengetahui rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan bukan kenyamanan. Beda. Kalau nyaman nanti kita jadi zona nyaman, comfort zone, lupa. Ya, seperti Daud, Alkitab berkata dalam musim perang Daud tidak berperang. Dia jalan di atas soto rumah sore-sore. Lihat siapa yang mandi, diambil. Dia berkata, itu siapa? Itu istrinya Uria. Dia berkata, tempatkan Uria paling depan di medan perang. Tapi kita bersyukur, Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Dia bertobat minta ampun. Anaknya mati, tapi Salomo bangkit. Tapi akhir hidupnya juga pun menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu, dalam pergumulan ini Tuhan mau supaya kita selalu mengingat bahwa dalam tengah-tengah kesulitan, ya bukan kenyamanan ya yang Tuhan mau, ya Tuhan rindukan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya yang bersifat rohani. Karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Allah gunakan keadaan yang tidak menyenangkan dan mungkin orang yang menyebalkan sebagai alatnya untuk mendewasakan kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu ucap syukur dan andalkan Tuhan. Doa saya, biarlah kebenaran yang saya share hari ini memberkati kita semuanya. Ayo rapatkan barisan, sungguh-sungguh bakar semangat kita. Tuayan sudah menguning, ladang-ladang sudah menguning. Kita harus bergerak dalam kegerakan Tuhan. Jangan santai, jangan tertidur, semangat kembali. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Pak Wito, ditambahi. Shalom. Selamat pagi.